Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 untuk subtema yang kedua, yaitu mengenai aku anak mandiri. Nah, anak ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, anak ibu siapkan semua buku temanya, tema 8-nya, kemudian alat tulisnya dan buku tulisnya. Lalu tujuan kita dalam pembelajaran kali ini, anak ibu diharapkan dapat mengidentifikasi gambar yang ada pada perisai Garuda Pancasila, kemudian juga bisa menceritakan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, mampu mengelompokkan berbagai bangun datar dan memberi contoh bangun datar dengan sifat yang tertentu. Dan anak ibu juga bisa tahu atribut-atribut yang digunakan oleh anggota pramuka serta menjelaskan apa maksud dari atribut pramuka tersebut. Nah, anak ibu, masih ingatkah pembelajaran kita yang telah lalu di subtema 1? Kalau kita sudah belajar apa itu lambang dari gerakan pramuka. Nah, lambang dari gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa ya nak ya. Nah, pramuka itu sendiri mengajarkan banyak kebaikan bagi anggotanya. Kemudian kita juga sudah belajar jumlah bulu yang ada pada sayap, ekor, dan leher dari burung Garuda Pancasila. Karena Garuda Pancasila itu adalah lambang dari negara Indonesia ya nak ya. Nah, bulu yang ada di sayap jumlahnya 17, bulu yang ada di ekor jumlahnya 8, bulu yang ada di leher jumlahnya 45. Yang jika digabungkan 17, 8, 45 itu menyimbolkan angka atau tanggal kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945. Nah anak ibu, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai aku anak mandiri. Nah silakan dibuka buku temanya di halaman 53. Lambang gerakan pramuka merupakan tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal itu adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semuanya bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih untuk memiliki banyak keterampilan dan kemandirian. Anak mandiri itu selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan olahraga. Nah, untuk itu mari kita kenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Nah, selain itu kita juga bisa berlatih untuk menjadi anak yang mandiri melalui kegiatan pramuka. Nah, anak ibu telah ketahui kan bahwa dalam kegiatan pramuka itu banyak melatih kemandirian. Jadi setiap anggota pramuka juga harus bisa berusaha menjadi anak yang mandiri dan berusaha bermanfaat bagi banyak orang. Seperti tujuan dari adanya gerakan pramuka itu sendiri. Pramuka itu menggunakan simbol dari tunas kelapa karena pohon kelapa itu dinilai bermanfaat semuanya. Dari mulai buahnya, daunnya, batangnya, bahkan akarnya banyak manfaatnya. Dan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Kita juga begitu. Sebagai anggota pramuka,
anak ibu harus dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tentu saja berpahala ya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama ya nak ya. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka banyak memiliki kelengkapan. Di antaranya, baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikatan pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan kelengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, maka perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Di dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, anak ibu, sudah tahu kan kalau anggota pramuka itu diharapkan menjadi anak yang mandiri. Apa itu mandiri, Bu? Nah, apa sih yang dimaksud dengan mandiri itu, nak? Betul sekali. Anak mandiri itu adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. Dia usahakan dulu sekuat tenaga, sekuat kemampuannya untuk mengerjakan kegiatan itu secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan secara mandiri? Wah, banyak ya nak ya. Anak ibu bisa menyiapkan peralatan pramuka sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mandi sendiri, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ananda ibu bisa lakukan secara mandiri. Lalu apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Iya betul, seragam pramuka itu terdiri dari baju atasan, kemudian ada bawahan yang berupa rok atau celana. Rok bagi putri dan celana bagi putra. Kemudian baju seragam pramuka juga dilengkapi oleh tutup kepala. Dilengkapi juga dengan setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan juga tanda pengenal. Nah, anak ibu, dari kegiatan yang ada dari nomor 1 sampai nomor 7, sudahkah anak ibu bisa lakukan secara mandiri? Pakai baju, pakai kaos kaki, pakai sepatu, mengikat tali sepatu, pakai tali pinggang, menyiapkan peralatan sekolah ataupun merapikan kamar? Silakan anak ibu tanyakan ke orang tua apakah bisa ataukah sudah secara mandiri? Mudah-mudahan anak ibu semua sudah bisa melakukannya secara mandiri ya nak ya. Karena anak ibu udah kelas 3. Harusnya sudah bisa melakukan secara mandiri. Dan anak ibu juga kan anggota pramuka. Anggota pramuka harus bisa melakukan kegiatan secara mandiri. Nah, anak ibu, tahukah anak ibu persamaan seragam sekolah dan seragam pramuka? Dan juga perbedaannya? Nah, coba kita bahas sedikit ya. Persamaan dari seragam sekolah biasa dengan seragam pramuka itu yang pertama, memiliki nama peserta didik ya. Biasanya seragamnya itu ada tanda namanya. Di baju pramuka ada nama badge anak ibu, di seragam sekolah juga ada. Kemudian biasanya ada lambang atau logonya ya. Nah, di sini nih ibu kasih tahu. Kan biasanya ada nama di sini, kemudian ada juga logonya ya nak ya atau badge-nya ya. Logonya di sini biasanya nih. Di sini itu ada tanda SD gitu atau enggak Tutwuri Handayani. Kemudian di
anggota pramuka juga ada nih, tapi tandanya beda ya, bukan Tuturi, Handayani ataupun SD. Kemudian sama-sama pakai topi seragamnya. Seragam SD pakai topi, seragam pramuka juga pakai topi. Kemudian bagian bawahnya juga sama. Baju bawahnya rok ataupun celana. Begitu juga dengan seragam sekolah. Kemudian ada juga kelengkapan di bagian leher. Di sekolah SD, di baju seragam sekolah merah putih itu juga ada bagian yang di sininya ya nak, kelengkapan leher. Kemudian perbedaannya apa Bu dari seragam sekolah dengan seragam pramuka? Tentu saja berbeda. Warnanya kalau seragam sekolah merah putih. Kalau seragam pramuka coklat tua dan coklat muda. Atasannya coklat muda, bawahannya coklat tua. Kemudian kalau seragam sekolah itu tidak ada badge daerah dan jabatan. Kalau di baju pramuka itu ada badge daerah dan jabatan. Nih, ada logonya ini. Kalau di baju seragam sekolah biasa tidak ada. Kemudian kalau di baju pramuka itu topinya namanya baret. Kalau di seragam SD namanya topi saja. Kemudian apalagi perbedaannya? Roknya kalau seragam sekolah warnanya merah hati. Kalau seragam pramuka warnanya coklat tua. Nih ya nak. Kemudian apalagi nak perbedaannya? Iya betul. Kalau di baju seragam sekolah atribut lehernya itu namanya dasi. Di sini ya kan nak. Kalau di baju seragam pramuka itu namanya setangan leher. Itu dia persamaan dan perbedaan antara seragam sekolah dan seragam pramuka. Nah, kemudian ada pula beberapa atribut ataupun tanda yang dikenakan ya nak ya pada anggota pramuka, yaitu ada tanda kecakapan khusus, lalu ada juga nih tanda pelantikan, tanda barung, lambang pandu dunia, tanda jabatan, dan nomor gugus depan dan papan nama. Nah, perhatikanlah tanda dan bentuk dari tanda-tanda atau atribut pramuka tersebut. Ternyata tanda dan atribut pramuka itu merupakan bentuk dari bangun datar. Ya kan nak? Bangun datar apa saja nak yang merupakan atribut dari pramuka? Iya betul. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan juga persegi panjang. Nah, apa saja kelompok dari lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga? Iya betul nak ya. Untuk yang lingkaran itu ada tanda pelantikan yang untuk putri. Kemudian dan lambang pandu dunia. Terus ada lagi tidak nak? Tanda kecakapan khusus. Nah, kalau yang persegi apa saja? Tanda kecakapan khusus yang ini. Kemudian ada juga lambang pandu dunia untuk putra. Kemudian ada lagi tanda apalagi yang segitiga, apalagi yang persegi nak? Tanda pelantikan putra ya nak ya, yang ini. Nah, tanda pelantikan putra. Ya betul sekali. Kemudian yang persegi panjang, banyak yang persegi panjang ini anak ya. Tanda jabatan, nih semua tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Kemudian nomor gugus depan dan papan nama, nomor gudep dan papan nama itu adalah berbentuk bangun datar persegi panjang. Kalau yang segitiga? Iya betul, tanda barung ya. Tanda barung itu berbentuk segitiga. Nah, sekarang kemudian anak ibu, nah kenapa sih pohon kelapa itu dipilih menjadi lambang pramuka?
Ya betul ya nak, karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka itu harus bermanfaat bagi orang lain ya nak. Nah, untuk yang gerakan tari kita tidak belajar ya nak ya. Tidak usah kita belajar menari ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, ke pembelajaran yang kedua. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini memiliki simbol yaitu kepala banteng. Nah, ada beberapa contoh dari pelaksanaan sila keempat Pancasila ini, nak. Yang pertama itu, apa itu, nak? Iya, betul. Ada pemilihan ketua RT atau pemilihan gubernur. Itu termasuk, bukan gubernur ya, pemilihan ketua RT dan RW. Nah, ini dia. Termasuk bentuk dari musyawarah. Kemudian melerai teman yang sedang bertengkar, itu juga musyawarah. Pemilihan ketua kelas, habis itu diskusi untuk menentukan piket kelas. Nah, itu semua merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang setelah kita baca teksnya, apa sih arti dari musyawarah itu, nak? Iya, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah sehingga mencapai kesepakatan. Sebutkan 3 contoh dari kegiatan musyawarah. Yang pertama, berdiskusi dalam pemilihan ketua kelas, berdiskusi dalam pemilihan ketua kelompok, dan berdiskusi dalam pemilihan piket kelas. Masih banyak lagi contoh yang lain ya, nak. Termasuk pengamalan sila yang keberapakah kegiatan bermusyawarah ini? Benar, sila yang keempat. Kemudian, apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Iya, betul. Simbolnya kepala banteng. Nah, sekarang bagaimana cara bermusyawarah agar berjalan dengan lancar musyawarahnya, nak? Ya betul, nak. Yang pertama, kita itu mesti saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh mengejek atau menghina pendapat yang dikemukakan oleh orang lain dalam musyawarah tersebut. Lalu, apa yang anak ibu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Nah, dalam musyawarah itu, berdiskusi, itu pasti kita temukan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar terjadi. Nah, sikap kita bagaimana terhadap teman yang berbeda pendapat dengan kita? Tentu saja, kita harus menghormati dan menghargai pendapat yang dikemukakan oleh teman kita. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau pendapat kita kepada teman kita. Dan kita juga tidak boleh memusuhi teman yang berbeda pendapat. Itu yang harus diterapkan dalam bermusyawarah ya, nak. Nah, perhatikan gambar berikut.
Apa itu, Nak? Di situ anak ibu suruh membuat karangan ya. Nah, ibu contohkan misalnya siswa kelas 3 SD IT Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi mengenai tanda pengenal pramuka. Mereka berdiskusi mengenai tata letak dari atribut pramuka. Atribut-atribut mana saja yang diletakkan pada baju seragam pramuka mereka tentukan dengan cara berdiskusi. Nah, masih banyak lagi cerita-cerita yang bisa ditulis berdasarkan gambar ini ya, Nak. Nah, kemudian anggota pramuka yang baik itu selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan pramuka, anggota selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris. Anggota pramuka dapat merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Nah, berikut ini merupakan gambar kegiatan merapikan seragam pramuka. Anak ibu bisa lihat ya. Yang pertama, berdiri tegap dengan kedua kaki yang terbuka selebar bahu. Kemudian bungkukkan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut. Pertahankan sampai hitungan kelima. Lalu, kembali ke posisi semula berdiri tegap, buka kedua kaki selebar bahu. Bungkukkan badan di sebelah kiri, kedua tangan menyentuh kaki kiri. Pertahankan sampai hitungan kelima. Kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu, bungkukkan badan ke sebelah kanan, kedua tangan menyentuh kaki kanan, pertahankan sampai hitungan kelima. Dan lakukan gerakan ini tidak boleh menekuk lutut dan lakukan gerakan ini secara berulang. Nah, gerakan ini juga termasuk gerakan dari melemaskan otot-otot ya, Nak ya. Nah, gerakan membungkuk badan sambil menyentuh kaki itu merupakan gerakan melatih kelenturan badan. Nah, gerakan ini bertujuan untuk melemaskan otot-otot pinggang dan melatih kelenturan. Silahkan anak ibu latihan di rumah ya untuk melatih kelenturan anggota badan. Nah, berikutnya kita masuk ke pembelajaran yang ketiga ya, Nak. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidurnya sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah bisa menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Nah, Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal dari pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, anak ibu, lingkarilah tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki oleh Udin. Nah, Udin tadi bisa apa saja, Nak? Iya ya, Udin itu bisa rajin membantu orang tua ya, Nak ya. Udin juga sudah bisa membersihkan rumah, membantu pekerjaan ibu di dapur, dan menjahit. Nah, itu kelengkapan Udin ya. Berarti Udin sudah bisa membersihkan rumah. Nih, berarti kan. Kemudian
kecakapan berarti di sini ya, Nak. Nah, ini dia. Udin udah bisa membantu membersihkan rumah. Kemudian Udin juga sudah bisa membantu ibu memasak ya kan? Nah, berarti itu kecakapan yang untuk Udin. Lalu Udin juga bisa menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Ini berarti Udin dapat tanda kecakapan khusus ini. Lalu Udin juga sudah bisa menyiram tanaman. Itu merupakan tanda kecakapan yang dimiliki oleh Udin. Nah, tanda kecakapan khusus ini, Nak, merupakan tanda yang dimiliki setiap anggota pramuka yang memiliki keterampilan khusus. Misalnya, jika anak ibu rajin menabung, anak ibu akan mendapatkan tanda yang ini. Nih, itu berarti anak ibu sudah rajin dalam menabung. Jika anak ibu bisa menggunakan tenda atau mendirikan tenda, anak ibu mendapatkan ini. Begitu dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang lingkarilah gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Yang mana tanda kecakapan khusus? Iya, betul. Ini, dan ini. Sementara tanda kecakapan umum adalah ini, dan juga tanda barung. Nah, sekarang perhatikan gambar Siti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Nah, yang dimiliki Siti apa saja itu, Nak? Iya ya, yang pertama Siti itu menjahit, menabung, dan memasak ya. Dari gambar, kemudian tanda kecakapan umumnya ada di tanda penutup kepala, kemudian ada setangan leher, lalu ada tanda pelantikan dan tanda barung ya. Nah, itu merupakan tanda kecakapan umum. Nah, bentuk dan tingkatan dari tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka itu berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya ada satu tingkatan. Ini dia, Nak ya. Anak ibu, tanda kecakapannya cuma berbentuk segitiga dan cuma satu tingkatan. Karena anak ibu termasuk pramuka siaga. Kemudian untuk pramuka penggalang itu ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama itu ada tingkat purwa yang berbentuk lingkaran. Lalu ada juga tingkat madya yang berbentuk persegi. Dan ada juga tingkat utama yang berbentuk segi 5. Nah, karena anak ibu masih kelompok siaga, berarti hanya memiliki bentuk segitiga terbalik ya. Nah, masih ingatkah anak ibu apa saja sifat-sifat dari bangun datar? Nah, coba kita lihat ya. Di dalam gambar halaman 74, ada 3 buah bangun persegi dengan nomor 1, 2, dan 3. Nah, anak ibu, jika anak ibu mengukur panjang sisi dari segi persegi yang pertama, menggunakan tali, panjang AB itu nanti akan diperoleh begini, panjang BC akan diperoleh begini, panjang CD akan diperoleh begini, dan panjang DA akan diperoleh begini. Nah, jika anak ibu ukur menggunakan tali, maka akan diperoleh panjang talinya sama. Untuk panjang tali AB, BC, CD, dan DA akan diperoleh panjang tali yang sama. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan panjang sisi AB itu sama dengan BC, sama juga dengan CD, dan sama juga dengan DA. Lalu setelah panjang sisinya telah kita ketahui semuanya sama, kita bisa tentukan sudut dari persegi itu menggunakan pojok siku-siku. Nah, kalau dilakukan pengukuran sudut pada sudut setiap sisi atau setiap titik sudut pada persegi ini, maka kita akan peroleh keempat-empatnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Oleh karena itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa besar sudut A itu sama dengan besar sudut B, sama juga dengan besar sudut C, dan sama juga dengan besar sudut D.
Dan lakukan hal yang sama pada persegi yang nomor 2 dan nomor 3. Nanti anak ibu juga akan temukan sifat yang sama seperti persegi pada nomor 1. Nah, oleh karena itu, artinya kita bisa buat kesimpulan dari sifat persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, yang keempat sisinya sama panjang dan memiliki 4 buah sudut, yang keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Silakan anak ibu catat kesimpulan dari sifat persegi yang kita peroleh. Ibu ulangi ya. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, yang keempat sisinya sama panjang, dan persegi juga memiliki 4 buah sudut, yang keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, mudah bukan, Nak? Jadi perlu kita mengetahui sifat-sifat dari bangun datar untuk bisa mengidentifikasi ini merupakan bangun datar apa ya. Ya Nak ya, sudah dipahami ya sifat dari bangun datar persegi. Nah berikut ini merupakan tanda kecakapan khusus yang berbentuk persegi. Nah, tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang itu pasti memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, anak ibu yang bisa menari akan mendapatkan tanda kecakapan khusus menari ya. Ini merupakan salah satu gerakan-gerakan tarian yang ada dalam pramuka. Namun tidak usah ditiru ya Nak. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 saja ya Nak ya. Kita sudah belajar mengenai apa saja tanda-tanda kecakapan khusus dan tanda-tanda kecakapan umum dari baju pramuka. Kemudian kita juga bisa mengenali musyawarah dan apa saja pengamalan dari musyawarah itu. Lalu musyawarah merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila yang simbolnya kepala banteng dengan bunyi silanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu anak ibu juga sudah mempelajari sifat-sifat bangun datar persegi. Dan anak ibu juga sudah bisa mengetahui contoh-contoh dari pengamalan sila Pancasila, dan kemandirian adalah merupakan salah satu contoh dari anggota pramuka. Nah, anak ibu, alhamdulillah pembelajaran kita ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.